Bab ke-6. Sambil menunggu kedatangan manajer ban, James pun duduk di sofa bersama dengan kedua orang tuanya dan Jerry membuatkan teh untuk keluarga James, karena James adalah nasabah penting di banknya. Tidak banyak orang di kota Greenridge yang memiliki saldo mencapai 5 juta dolar, tapi tidak disangka putra kenalannya itu memiliki uang yang sebanyak itu di rekeningnya. Kenapa James? Apa tidak bisa? Tanya Nelson yang melihat James kembali ke sofa bersama dengan Jerry. Tidak, Tuan Nelson. Untuk mengurus kenaikan limit kartu bantuan muda James harus menunggu kedatangan manajer saya. Karena saldo rekening bank mencapai 10 juta dolar. Saya tidak memiliki wewenang untuk mengurusnya. Jawab Jerry yang juga mengganti sebutannya ke Nelson dengan Tuan. Mendengar saldo putra mereka mencapai 10 juta dolar membuat Nelson dan juga Jane benar-benar terkejut. Mereka berdua mengira kalau uang James mungkin lumayan banyak dari hasil menjual uang kripto. Tapi mereka berdua tidak akan mengira kalau uangnya sebanyak itu. Kalau begitu saya tinggal dulu untuk membuat teh Tuan Nelson, ujar Jerry yang ingin membuatkan teh untuk mereka. Jerry, panggil aku Nelson saja, kita sudah lama kenal. Tidak enak kalau kamu memanggilku dengan sebutan Tuan, kata Nelson agar Jerry memanggilnya nama saja. Jerry pun menganggukkan kepalanya. Dirinya harus menuruti kemauan nasabah penting banknya itu. Baik Nelson, kalau begitu aku tinggal sebentar. Jerry pun langsung meninggalkan keluarga James di ruangannya. Setelah kepergian Jerry, Nelson pun bertanya kepada putranya itu. James, apa kamu serius tabungan kamu senilai 10 juta dolar? Itu uang yang begitu banyak. Mungkin dengan yang segitu, kamu sudah bisa menciptakan sebuah perusahaan. Yang dikatakan oleh ayahmu benar. Lalu apa uang itu dari hasil menjual uang kripto semua? Tanya Jane juga. Benar ayah. Ibu, aku mendapatkan semua yang tersebut dari hasil menjual kripto. Tapi 10 juta dolar itu belum semua uangku, karena beberapa uang kripto masih belum aku jual. Rencananya aku akan membuat sebuah perusahaan dan juga aku akan melanjutkan studi ke Universitas Duke. Kalian berdua tenang saja dan menikmati waktu luang kalian tanpa bekerja. Biarkan mulai sekarang aku yang membahagiakan kalian berdua. Jawab James, dirinya sengaja bilang kalau uang kriptonya belum ia jual semua. Karena kedepannya kemungkinan dirinya akan mendapatkan uang lagi dari sistem. Apa? Kata mereka berdua yang terkejut, 10 juta dolar itu masih bisa bertambah jika James menjual uang kripto lagi yang masih putranya itu simpan. Jika begitu James mungkin akan menjadi salah satu orang kaya di kota Greenridge. Benar. Ayah dan ibu akan menikmati hidup menjadi orang kaya. Kata James sambil terkekeh. Walaupun begitu kita tidak boleh boros James. Ibu lebih suka kalau uangmu itu kamu gunakan untuk membuat usaha. Dengan begitu kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar kita. Saran dari ibunya. Kalau ayah, terserah kamu saja. Yang penting kamu janganlah sombong. Di atas langit masih ada langit. Ujar ayahnya yang menasehati James supaya tidak sombong setelah kaya. Benar James. Janganlah kamu seperti Kevin. Keluarganya begitu sombong gara-gara Kevin yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Timpal Jane. James pun hanya tersenyum, dirinya senang. Karena mendapatkan nasihat dari kedua orang tuanya. Tidak lama Jerry pun masuk ke dalam ruangan tersebut sambil membawa 3 gelas cangkir teh. Lalu menyajikannya kepada mereka bertiga. Silahkan diminum tehnya. Maaf ya kalau kurang enak tehnya. Kata Jerry setelah menyajikan teh kepada keluarga James. Tidak masalah Jerry. Oh ya, kenapa kamu tidak libur saat di hari Paskah? Tanya Nelson. Aku mencari uang lembur, hehehe. Dengan tidak libur di hari Paskah, aku akan mendapatkan uang tambahan dari sana Nelson. Tidak sepertimu yang sudah menjadi salah satu orang kaya di kota Greenridge. Putramu saja sudah memiliki tabungan senilai 10 juta dolar, apalagi kamu. Kata Jerry yang merasa iri dengan Nelson yang menjadi orang kaya. Tidak Jerry, tabunganku juga sedikit. Putraku mendapatkan keberuntungan dari menjual mata uang kriptonya. Makanya dia memiliki uang sebanyak itu. Uang tersebut bukan berasal dariku. Jawab Nelson buru-buru menjelaskan. Dirinya tidak ingin dianggap orang kaya oleh teman-temannya. Jerry pun menganggukkan kepalanya, dirinya sangat kagum dengan James yang berani untuk membeli mata uang kripto. Dulu harganya begitu murah dan banyak orang yang menyepelekannya. Tapi sekarang nilainya sudah naik berkali-kali lipat. Kalau boleh tahu Tuan James membeli mata uang kripto apa? Tanya Jerry karena banyak sekali mata uang kripto di luaran sana.
Saya membeli Bitcoin Paman Jerry. Paman tidak usah memanggilku Tuan, toh Anda temannya ayah saya. Jawab James. Mereka pun mengobrol satu sama lain. James banyak bertanya dengan keuangan yang ada di negara ini. Di kehidupan sebelumnya dirinya tidak memiliki waktu untuk melihat pasar keuangan dan juga dirinya tidak memiliki niat untuk membuka usaha. Tapi berbeda dengan sekarang. Sekarang James benar-benar ingin membuka usaha, agar bisa membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain seperti yang ibunya katakan. Di kediaman manajer bank yang bernama Noel sedang ada tamu. Tamunya adalah keluarga pamannya James yaitu Kevin. Kevin kenal dengan Noel karena perusahaan tempat Kevin bekerja beberapa kali melakukan pinjaman di bank tersebut. Demi menjaga koneksinya Kevin harus menjilat Noel, agar dirinya dipermudah lagi meminjam uang untuk perusahaan tempatnya bekerja. Noel tadi baru saja mendapatkan telepon. Kevin, maafkan aku karena harus meninggalkanmu dulu ya. Aku harus mengurus nasabah penting di bank. Kata Noel yang ingin berangkat ke kantor banknya. Tuan Noel, bagaimana bisa ada orang yang datang ke kantor Anda di waktu hari libur? Apa dia tidak bisa datang besok? Kata Kevin. Dirinya susah membawakan sebuah bingkisan paskah untuk Noel. Tapi Noel malah ingin pergi ke kantor. Kevin, nasabah kali ini begitu penting. Kata bawahanku dia memiliki saldo senilai 10 juta dolar lebih. Kamu tahu bukan sebanyak apa uang 10 juta dolar? Ujarnya kepada Kevin, dirinya harus berangkat ke kantor sekarang, agar orang penting itu puas dengan pelayanan banknya. Jika sampai nasabah itu menarik seluruh tabungannya dirinya bisa dipecat oleh kantor pusat. Mendengar 10 juta dolar membuat Kevin benar-benar terkejut. Dirinya tidak menyangka akan ada orang yang begitu kaya di kota Greenridge. Kalau begitu lain waktu saya akan mampir ke rumah Anda lagi Tuan Noel, kata Kevin yang lebih baik dirinya berpamitan pulang dulu dan lain kali akan menemui Noel kembali. Dirinya berharap kalau Noel bersedia mengenalkan dirinya dengan orang kaya itu. Baik-baik, kalau begitu aku antar ke depan ya, sekalian aku berangkat. Ujar Noel yang langsung mengantar keluarganya Kevin. Setelah itu, mobil mereka berdua sama-sama keluar dari rumah tersebut dan menuju ke tujuannya masing-masing. Bab ke-7. Sementara itu di kantor bank, James, ayahnya dan Jerry pun banyak membahas mengenai pekerjaan dan juga gaji para pekerja kantoran. Jerry benar-benar tidak menyangka kalau pemuda seusia James bisa paham tentang dunia kerja. Bahkan dirinya menganggap kalau James selayaknya di dirinya yaitu sama-sama menjadi bawahan di kantor. Lalu Nelson pun bingung dengan putra yang begitu tahu tentang seluk-beluk tentang pekerjaan orang dewasa. Padahal putranya itu tidak memiliki pengalaman dalam bekerja sama sekali. Karena James baru saja lulus dari sekolah menengah atas. James, bagaimana kamu bisa tahu tentang kehidupan di dunia kerja? Tanya Nelson kepada putranya itu. Benar. Aku juga bingung, anak seusiamu sangat paham dengan dunia kerja. Bahkan aku kira kamu tadi seusia denganku. Ujar Jerry sambil menganggukkan kepalanya membenarkan ucapan dari Nelson. James pun lupa kalau dirinya kembali ke masa lalu. Sepertinya untuk kedepannya dirinya harus berhati-hati saat berbicara agar tidak ada yang curiga dengan dirinya. Jadi begini ayah, Paman Jerry. Aku sering melihat di sosial media tentang dunia pekerjaan dan juga keuangan. Dari sana aku paham dengan dunia kerja. Maka dari itu aku dulu memutuskan untuk membeli Bitcoin karena harganya akan naik di masa depan dan ternyata benar harganya naik drastis. Intinya bermain beginian seperti bermain judi. Kalau tidak untung ya rugi. Jawab James dengan berbohong. Mendengar jawaban dari James mereka berdua hanya menganggukkan kepalanya. Jane pun merasa bangga dengan putranya itu yang terlihat lebih pintar dan dewasa dari sebelumnya. Sebelumnya ia melihat James seperti orang yang bermalas-malasan dan hobinya hanya main game di kamar saja dan jarang bersosialisasi dengan dunia luar. Tapi sekarang dirinya benar-benar bangga kepada putranya itu. Tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang masuk ke dalam ruangan Jerry. Dia adalah Noel, manajer bank tempatnya Jerry bekerja. Maafkan saya karena tiba-tiba masuk, ucapnya sambil tersenyum dan berjalan menuju ke arah Jerry. Dirinya mengira nasabah bank itu adalah Nelson. Noel pun langsung bertanya kepada Jerry siapa nama nasabah tersebut. Jerry, siapa namanya nasabah kita? Tanyanya sambil membisikannya ke telinganya Jerry. James, Tuan Noel. Jawab Jerry, tapi dirinya belum selesai menjawab Noel langsung berjalan ke arah Nelson. Perkenalkan, nama saya Noel. Manajer bank kota Greenridge.
Noel memperkenalkan dirinya. Tuan James, kalau begitu silahkan ikut saya ke ruangan saya. Saya akan mengurus kenaikan limit kartu ban Anda. Ujarnya kepada Nelson. Nelson pun hanya menggaruk kepalanya dan berkata, Tuan Noel, bukan saya yang akan menaikkan limit, tapi putra saya James. Noel pun langsung terkejut apa benar pemuda yang mungkin berusia di bawah 20 tahun itu memiliki saldo bank 10 juta dolar. Jerry pun buru-buru menjelaskan. Benar Tuan Noel. Tuan muda James yang akan menaikkan limit kartu banknya. Karena saldonya lebih dari 2 juta dolar. Harus dilayani oleh Anda. Noel pun menganggukkan kepalanya. Ternyata dirinya salah mengira dan tersenyum malu. Dirinya mengira kalau James mendapatkan uang dari ayahnya yang mungkin konglomerat negara ini. Dirinya langsung mengantar James menuju ruangannya, sementara kedua orang tuanya tetap berada di ruangan Jerry untuk menemani mereka mengobrol. Tidak memerlukan waktu lama bagi James mengurus mengenai menaikkan limit kartu banknya. Dirinya pun banyak mengobrol dengan Noel. Bahkan beberapa kali Noel menyanjung James karena berani mengambil resiko untuk membeli mata uang kripto. James tadi menceriakan bagaimana dirinya mendapat uang begitu banyak agar Noel tidak curiga kepadanya. Kalau begitu saya dan keluarga saya pamit dulu Tuan Noel, kata James yang akan berpamitan dengan Noel. Baik Tuan James, jika ada waktu kita akan bertemu lagi. Jawab Noel. Dirinya harus bersikap sopan dengan James yang menjadi salah satu nasabah terbesar di banknya. Baik Tuan Noel. James dan keluarganya pun langsung masuk ke dalam mobil dan mobil tersebut meninggalkan parkiran kantor bank tersebut. Di dalam mobil Nelson mengendarai mobil dan tidak tahu putranya itu mau pergi kemana lagi. James, kita mau kemana lagi? Apa kita akan langsung pulang ke rumah saja? Tanya Nelson. Kita ke mall saja ayah. Sekali-kali kita makan enak, kalau tidak salah ada restoran mewah di sana. Jawab James yang ingin mengajak keluarganya makan enak hari ini. Oke. Nelson pun langsung melajukan mobilnya menuju ke mall yang James maksud. Sekarang James sudah bisa mengeluarkan uang 5 juta dolar untuk setiap transaksi. Bahkan kartu hitam yang diberikan oleh Noel hanya dirinya saja yang memilikinya di kota Greenridge yang menandakan identitasnya yang sudah tergolong menjadi konglomerat negara ini. Tidak memerlukan waktu lama untuk sampai di mall yang James maksud dan Nelson pun memarkirkan mobilnya di parkiran VVIP yang juga ada mobil Lamborghini yang tidak jauh dari mobilnya parkir. Dirinya memilih parkir di sana agar dekat dengan pintu masuk mall. James dan keluarganya langsung masuk ke dalam mall. Banyak sekali pilihan restoran di dalam mall tersebut. Kita mau makan di mana James? Bagaimana kalau ke restoran Jepang Yoshinori? Tanya Jane. Kita ke restoran Palermo saja ibu. Kalau di restoran Yoshinori sudah biasa. Jawab James dan langsung mengarah ke restoran yang ditunjuk. Jane pun mengikutinya saja dan mengira kalau restoran tersebut restoran biasa saja. Tapi Nelson benar-benar terkejut. Karena dirinya jelas tahu dengan restoran Palermo yang memiliki harga begitu mahal dan juga bukan orang sembarangan saja yang bisa masuk ke restoran tersebut, tapi hanya para petinggi-petinggi saja. Bahkan bosnya saja hanya pernah makan di restoran itu saat menjamu tamu dari luar negeri. Tapi dia tetap mengikuti putranya itu yang sekarang sudah menjadi orang kaya. Dirinya tetap membiarkan putranya itu membeli makanan dan barang yang ia suka menggunakan uangnya sendiri. Tapi dirinya akan mengingatkan James jika sudah terlalu berlebihan boros. Mereka bertiga berjalan ke arah restoran Palermo. Setelah sampai di depan restoran ada 2 pelayan wanita yang berjaga di sana. Selamat siang Tuan, meja untuk berapa orang? Tanya pelayan wanita tersebut dengan bersikap profesional tanpa melihat penampilan dari orang tersebut. Untuk 3 orang, jawab James. Maaf sebelumnya Tuan. Apa Tuan sudah memiliki kartu keanggotaan? Tanya pelayan tersebut. James pun menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki. Kalau begitu Anda tidak bisa makan di restoran ini Tuan. Anda harus memiliki kartu keanggotaan atau membuat kartu keanggotaan terlebih dahulu. Kata pelayan tersebut yang harus memiliki kartu keanggotaan terlebih dahulu. Kalau begitu aku akan membuatnya, asalkan aku bisa makan di restoran ini. Jawab James. Dirinya benar-benar tidak tahu kalau di restoran mewah harus memiliki kartu anggota terlebih dahulu. Baik, mari saya antar. Pelayan tersebut langsung mengantar James terlebih dahulu untuk membuat kartu keanggotaan. Dia memerlukan waktu lama. James akhirnya memiliki kartu keanggotaan dengan membayar 20.000 dolar.
Setelah itu, keluar James langsung diantar menuju ke meja untuk 3 orang. Setelah duduk, mereka bertiga diberikan buku menu restoran tersebut. Jane benar-benar terkejut dengan harganya yang begitu mahal. Bahkan harga makanan termurah $100. Melihat kedua orang tuanya yang belum memesan, James pun langsung memesan makanan untuk mereka yang menurutnya disukai oleh ayah dan ibunya. Pelayan langsung mencatat makanan dan minuman yang James pesan. Lalu pelayan pun meninggalkan meja mereka. James, harga makanan di sini mahal-mahal apa tidak masalah? Lebih ibu memasaknya di rumah saja. Ujar Jane kepada putranya. Sekali-kali tidak apa-apa, Bu. Anakmu ini sudah menjadi orang kaya. Jawab James sambil tersenyum. Oh, iya James, harga membuat kartu anggota di restoran ini berapa? Bahkan bos ayah sekalipun jarang untuk makan di restoran ini. Tanya Nelson yang penasaran. Mencapai $20.000, tapi itu sesuai dengan kemewahan restoran ini ayah. Bahkan pelayan di sini juga bersikap profesional walaupun pakaian kita tampak biasa-biasa saja. Jawab James. Bab ke-8. Nelson pun menganggukkan kepalanya. Itu sama dengan gajinya selama 4 bulan bekerja di perusahaan. Tidak memerlukan waktu lama, makanan pembuka yang James pesan pun datang dan keluarganya langsung menikmatinya. Mereka bertiga tidak pernah makan makanan selezat ini. Makanan di sini memang sesuai dengan harganya, ujar Jane yang puas dengan rasa makanan di sini. Benar, untuk sekali-kali memang patut untuk dicoba makanan di restoran ini. Timpa Nelson. Sementara itu, James pun hanya tersenyum karena kedua orang tuanya sangat bahagia saat makan di restoran Palermo ini. Tiba-tiba dirinya ingin buang air kecil. Ayah, ibu, aku ke toilet sebentar ya, izinnya yang ingin pergi ke toilet. Keduanya pun menganggukkan kepalanya. James pun langsung menuju ke toilet sesuai dengan petunjuk pelayan yang ada di restoran itu setelah dirinya bertanya di mana letak toilet pria. Setelah buang air kecil, James pun berniat kembali ke meja. Tiba-tiba di lorong arah ke toilet dirinya bertemu dengan Laura, mantan pacarnya di kehidupan sebelumnya. Tapi untuk sekarang wanita itu masih menjadi pacarnya dan memutuskan dirinya saat mereka berdua sama-sama masuk ke perguruan tinggi. Laura benar-benar terkejut adanya James di restoran mewah ini. James, bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya Laura yang sangat penasaran bagaimana bisa pacarnya yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja dia berada di restoran ini. Laura, kamu juga kenapa berada di sini? Aku sedang makan dengan kedua orang tuaku. Jawab James. Ini adalah pertemuan dirinya pertama setelah sekian lama dirinya tidak berjumpa dengan Laura. Di kehidupan sebelumnya Laura menikah dengan salah satu putra konglomerat yang berasal dari kota Heron. Aku sedang makan bersama dengan seluruh keluargaku di sini, jawab Laura. Oh, ya sudah, aku ke meja dulu. Aku takut kedua orang tuaku menungguku. Kata James yang tampak cuek dan langsung berjalan kembali ke mejanya. Laura benar-benar bingung dengan sikap James yang dingin kepada. Menurutnya hubungannya dengan James baik-baik saja dan tidak memiliki masalah. Kenapa James seperti itu? Biasanya dia bersemangat jika bersama denganku. Gumam Laura, lalu dirinya berpikir kalau James mungkin sedang tidak mood. Dirinya pun langsung masuk ke toilet wanita. Sementara James kembali ke mejanya. Melihat wajah putranya yang tampak murung membuat Nelson penasaran. Ada apa James? Apa ada masalah? Tanya Nelson. Tidak apa-apa ayah. Jawab James yang menyembunyikan perasaannya yang masih sakit setelah bertemu dengan Laura. Pelayan pun datang membawa makanan utama dan menyajikan ke meja mereka. James melanjutkan makannya dan menghiraukan perasaannya tentang Laura dan mencoba untuk melupakan wanita itu. Tapi sekarang dirinya dan Laura masih berpacaran. Apa aku putuskan saja Laura sekarang ya? Ujung-ujungnya nanti dia akan memutuskanku dan menikah dengan pria lain, pikir James yang merasa bimbang. Karena hatinya masih merasa enggan untuk memutuskan Laura sekarang. Sementara itu, Laura yang baru saja dari toilet pun kembali ke ruangan private yang keluarganya pesan untuk makan bersama. Laura, nanti akan datang teman papa dari kota Heron. Kamu nanti harus bersikap yang sopan ya. Kata papanya kepada Laura. Karena temannya yang datang nanti adalah salah satu pembisnis kaya dari kota Heron. Laura pun hanya menganggukkan kepalanya dan melanjutkan makannya. Tidak lama teman papanya pun datang dengan keluarganya. Selamat datang Tuan Oliver, silahkan duduk. Sapa papanya Laura yang langsung bersalaman dengan keluarganya Olivier dan mempersilahkan mereka untuk duduk.
Laura pun juga bersalaman dengan seluruh keluarganya Oliver yang gak terdiri dengan istri dan juga satu anaknya. Cliff, apa itu putrimu? Tanya Oliver kepada Cliff, papanya Laura. Benar. Dia putri semata wayangku, Tuan Oliver. Jawab Cliff saat sambil tersenyum. Berarti dia akan menjadi menantuku nanti. Putraku sungguh beruntung jika menikah dengan putrimu, Cliff. Ujar Oliver. Mendengar perkataan dari teman papanya itu membuat Laura begitu terkejut. Pasalnya Tuan Oliver bilang kalau dirinya akan menjadi menantunya, yang berarti dirinya akan menikah dengan putranya Tuan Oliver yang sekarang duduk di hadapannya. Dia pun langsung memegang lengan papanya. Jadi begini, Laura. Beliau adalah Tuan Oliver yang berasal dari kota Heron. Papa dan Tuan Oliver sepakat untuk menjodohkan kamu dengan Kenzo. Kata papanya yang memberitahu tentang perjodohan dirinya dan Kenzo, putranya Tuan Oliver. Ini mustahil. Bagaimana bisa aku menikah, Pak? Aku mau melanjutkan studi sampai ke perguruan tinggi. Aku tidak mau menikah dulu dengan Kenzo. Laura buru-buru menolaknya, apalagi dirinya sudah memiliki pacar, yaitu James. Laura, kamu harus menyetujuinya. Karena dengan Papa berbesan dengan Tuan Oliver, beliau bersedia menyuntikkan dana kepada perusahaannya Papa yang mau bangkrut. Jadi Papa harapku bersedia, ya. Kata Cliff menjelaskan kepada Laura tentang perusahaannya, dan hanya ada satu cara, yaitu menikahkan Laura dengan Kenzo. Dengan begitu Tuan Oliver bersedia untuk menyuntikkan dana untuk perusahaannya yang mau bangkrut. Mendengar kalau papanya seperti memohon membuat Laura tidak tega. Karena perusahaan itu adalah hasil keringat ayah dan dirinya akan mencoba menerima perjodohan dirinya dengan Kenzo. Laura pun dengan terpaksa menganggukkan kepalanya dan menyetujui permintaan papanya itu. Sementara itu, James di mejanya sudah menghabiskan puding yang menjadi makanan penutup. Bagaimana ayah ibu? Apa kalian sudah kenyang? Tanya James. Sudah, James. Kita jangan makan banyak-banyak karena di rumah masih banyak persediaan daging yang kamu beli tadi di supermarket. Kalau tidak segera dimakan, daging-daging itu akan basi, James. Jawab ibunya. Setelah selesai makan, James pun langsung memanggil pelayan untuk meminta tagihan makanan yang ia pesan. Pelayan tersebut pun langsung memberikan tagihan makanan yang mencapai $35.000. James memberikan kartu banknya dan pelayan restoran tersebut pun mengurus pembayaran James. 5 menit kemudian pelayan tadi pun kembali ke mejanya dan memberikan kartu banknya kembali. Terima kasih Tuan sudah mengunjungi restoran kami, ucap pelayan tersebut dengan ramah kepada mereka bertiga. James hanya tersenyum dan keluar dari dalam restoran tersebut. Ayah, ibu, Pumpung masih di mall. Kalian mau membeli apa? Tanya James menawari kepada kedua orang tuanya untuk membeli barang di mall ini. Tidak usah, James, uangnya buat kamu sama. Itu uang mending buat kamu saja. Tidak usah memikirkan ayah dan ibu. Jawab Nelson yang menolaknya. James tahu akan penolakan dari orang tuanya dan langsung masuk ke dalam gerai jam terkenal, yaitu Rolex. Pelayan di sana pun langsung menghampiri James. Selamat datang di toko kami, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan tersebut. Tolong carikan jam tangan yang cocok untuk ayah dan ibuku, untuk harga tidak menjadi masalah, jawab James yang ingin membelikan kedua orang tuanya jam tangan. James, lebih baik kamu saja yang membeli jam. Ayah masih memiliki banyak jam di rumah. Ujar Nelson. James tahu kalau jam tangan ayahnya berharga kurang dari $1.000, jadi dirinya memutuskan untuk membeli jam tangan untuk kedua orang tuanya. Lagi pula uang dari sistem bebas dirinya belanjakan untuk membeli apa saja. Ayah, tenang saja. Aku juga akan membeli jam juga. Yang paling penting adalah untuk ayah dan ibu saja dulu. Jawab James sambil tersenyum. Bab ke-9. Tidak lama pelayan